Baik, mohon perhatiannya anak-anak. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan memulai petualangan baru di dalam dunia pemrograman, yaitu dengan mempelajari bahasa pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling berpengaruh yang telah digunakan sejak tahun 1970-an. Nah, dengan kita mempelajari bahasa pemrograman ini, kalian akan mendapatkan dasar yang kuat dalam pemrograman yang akan sangat bermanfaat di masa yang akan datang. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu akan mengenal sejarah dan perkembangan bahasa pemrograman C. Yang kedua itu memahami arsitektur pemrograman bahasa C. Yang ketiga, mengetahui penggunaan variabel dan tipe data dalam bahasa C. Yang keempat adalah mampu membuat program sederhana menggunakan bahasa C. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai lebih lanjut pembelajaran, saya ingin tanya nih kepada kalian. Apakah kalian tahu bagaimana sistem komputer seperti Windows atau Linux dibuat? Oke. Jadi salah satunya rahasia pembuatan Windows atau Linux itu adalah menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, hari ini kita akan memulai pemahaman bagaimana bahasa C itu bekerja. Oke. Nah, jadi tujuan kita hari ini adalah memahami dasar-dasar bahasa pemrograman C. Kita akan belajar tentang sejarahnya, bagaimana menulis program sederhana dan memahami tipe data serta variabel. Nah, sebelum kalian mempelajari dasar-dasar algoritma dan logika, bahasa C akan menjadi alat baru kita untuk menerapkan logika tersebut ke dalam bentuk kode yang telah dijalankan di komputer. Nah, jadi Bapak akan mulai dari sejarah singkat dari bahasa pemrograman C. Nah, seperti yang kita lihat di layar, bahasa pemrograman C adalah bahasa pemrograman terendah dan paling berpengaruh yang telah digunakan sejak tahun 1970-an, dan bahasa ini didesain untuk memberikan kontrol yang kuat atas perangkat keras dan sumber daya sistem. Nah, sehingga pilihan utama untuk pengembangan sistem operasi, perangkat lunak sistem, dan aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Nah, di sini selanjutnya adalah sejarah singkat bahasa pemrograman C. Nah, yang pertama itu bahasa pemrograman C dikembangkan pada tahun 1972 oleh Dennis Richards dan di laboratorium Bell sebagai pengembangan dari bahasa B. Nah, pada tahun 1978, Richard dan Brian menerbitkan buku tentang The C Programming Language yang menjadi standar referensi utama untuk bahasa pemrograman C. Lalu bahasa C menjadi sangat populer untuk mengembangkan sistem, aplikasi, dan perangkat keras komputer lainnya. Nah, selanjutnya ada struktur pemrograman bahasa C, di mana dalam pemrograman bahasa C itu ada struktur berupa bagian include, blok fungsi main, dan variabel dan tipe data. Nah, pada bagian include itu adalah bagian yang digunakan untuk memasukkan header file seperti stdio.h dan yang lainnya. Lalu pada blok fungsi main, blok ini merupakan titik awal untuk masuk ke pemrograman yang berisi kode yang dijalankan saat program dieksekusi. Lalu ada variabel dan tipe data. Bahasa C menggunakan variabel untuk menyimpan data dengan tipe data integer, float,
chart, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah operasi dan ekspresi dalam bahasa pemrograman C. Di mana yang kita lihat di layar ada aritmatika, logika, dan bitwise. Nah, aritmatika itu digunakan untuk operasi matematika, lalu logika digunakan untuk mengevaluasi pernyataan yang logis, lalu bitwise digunakan untuk memanipulasi bit data pada level rendah. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah code. Nah, ini adalah code sederhana dari bahasa C. Kalian apakah ada yang bisa menjelaskan bagian-bagian data dari code ini? Apakah ada yang tahu? Oke, Sapta, silakan. Untuk input itu sebenarnya Pak, sedangkan input itu mengambil library itu dari sstdio.h. Kemudian in main itu tipe datanya Pak integer. Kemudian main itu nama kelasnya, kelas main yang akan dirun. Kemudian in umur itu maksudnya sebuah variabel dengan data integer dengan data 16. Kemudian printf itu untuk memunculkan tulisan halo saya berumur tahun, kemudian koma. Nah, yang koma di setelah tanda quote itu umur kan. Nah, itu mengambil data dari int umur sama dengan 16. Jadi nanti ketika program ini dijalankan hasilnya menjadi halo saya berumur tahun. Nah, itu munculnya 16. Saya berumur 16 tahun. Itu Bapak. Wah, bagus sekali penjelasan dari Sapta. Kita berikan aplaus dulu. Sekarang Bapak akan coba run kodenya. Apakah benar seperti jawaban temannya tadi? Nah, jadi outputnya itu benar yang dikatakan Sapta adalah halo, saya berumur 16 tahun. Oke, sekarang saya ingin kalian mencoba menulis program sederhana yang mencetak nama kalian di layar. Siapa yang ingin untuk sesi ini Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, mungkin 3-4 orang. Nah, mungkin kalian bisa bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Nah, dalam kelompok ini kalian akan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas pemrograman yang Bapak inginkan. Itu adalah kalian menuliskan berupa output nama kalian dan umur kalian di dalam program. Oke, Bapak akan berikan waktu selama 10-15 menit. Dari kelompok ini, apakah ada masalah? Saya lupa untuk memasukkan titik komanya, Pak. Jadi ini sebelum kata ini diisi koma dulu ya. Titik koma ya, Pak ya? Koma. Baru tutup kurung, habis itu titik koma. Oh, baik, Pak. Oh, baru bisa, Pak. Ya, makasih, Pak. Ini kalian bisa jadikan referensi untuk tugas kelompok kalian. Nah, coba run sekarang. Nah, bisa? Yang lain apakah masih ada yang pertanyaan? Ini Pak, Pak, kenapa di sistem itu kenapa menggunakan persen D, Pak? Saya tidak mengerti, Pak. Atau itu bahasa C, apa harus pakai D? Nah, jadi persen D itu adalah sebuah struktur data untuk memanggil, misalnya persen D itu untuk memanggil suatu struktur data integer. Oke, anak-anak, waktu selesai. Mungkin saya akan tunjuk salah satu kelompok untuk mencoba membuat code di depan.
Mungkin dari kelompoknya Herman dan Mahesa bisa maju. Nah, coba kalian bisa run programnya. Nah. Oh, oke. Ternyata programnya mau jalan. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, silakan duduk. Oke, bagus sekali. Anak-anak, kalian sudah berhasil membuat program pertama kalian dalam bahasa pemrograman C. Ingat, kalian bisa melakukan latihan dan mengekspresikan bahasa C dengan cara kalian masing-masing. Nah, dari materi ini apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Oke, Sabta. Dari hari ini, pembelajaran ini saya menyimpulkan bahwa kita sudah mempelajari tentang sejarah bahasa pemrograman C dan juga mempelajari sedikit bahasa pemrograman C, Pak. Oke, betul kali. Nah, karena waktu kita nggak cukup, maka kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Nah, di pertemuan minggu depan itu kita akan mempelajari tentang flowchart dan diagram alir. Nah, jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan pimpin doa untuk mengakhirinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.